cabut nyawaku sebelum ku bertobat padamu. Oh, tunjukkan aku jalan lurusmu agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Allah, aku bersyukur aku disayangi, aku bersyukur aku dicintai, aku bersyukur aku kau kasihi. Karena Bunda nggak bisa jemput, aku jadi naik angkot sama kalian. Tapi nggak apa-apa sih, seru juga. Ya iyalah Mai, mau kita naik angkot atau naik apapun, tapi kalau kita bareng-bareng pasti akan lebih asik. By the way, si Ilham hebat juga ya. Mereka sampai bisa masuk TV gitu loh. Alfa juga gak kalah hebat kok. Katanya sih dia yang bikin strategi kemarin itu, yang kasus penangkapan maling itu loh. Cie, nggak mau kalah. Tapi Fari sama temen-temennya juga punya peran penting deh kayaknya. Iya gak sih? Terutama Ekel kan. Apaan sih Mai, kamu ekel terus? Itu pasti BBM dari Ekel. Malu ah, ntar dicengin lagi. Hayo, itu siapa yang ngechat? Kok nggak dibuka? Enggak, bukan siapa-siapa. Ntar aja bukanya. Itu bukan tagihan dari tukang galon kan? Abis ini kita lanjut lagi mainnya ya. Iya dong. Duit mana duit? Maksudnya apa nih bang? Duit! Gak ada bang. Udah nggak apa-apa. Gak usah belaga bohong lu, gak punya duit. Mana duit? Kita nggak punya duit bang. Udah turun aja, turun. Gua nggak ada duit bang. Apa ini? Bapak, bang, ini? Siapa? Hei, ganti kunci. Stop. Pergi semua, pergi. Hei. Udah bang, nggak ada gunanya juga berkelahi, nggak nyelesain masalah. Ham, ada saatnya kita harus ngelawan. Tadi tuh kita cuma ngebela diri. Lu nggak boleh lemah, Ham. Iya Ham, nomor satu itu emang menahan diri. Tapi ada kalanya juga, kita itu harus membela diri. Ada yang tahu nggak itu siapa? Nggak tahu bang. Mereka tiba-tiba malah kita. Yaudah, lain kali kalian hati-hati ya. Yaudah, makasih banyak ya bang. Yaudah, kita pergi dulu ya. Hati-hati, Makasih ya bang. hati-hati. Makasih ya. Aduh, ngapain sih tuh orang bantu si Ilham? Coba aja tuh orang gak datang. Ilham gak bakal bisa lolos nih. Gua heran ya sama si Ilham tuh. Dia selalu beruntung. Biarin aja nih, gue gak akan berhenti di sini. Gue nanti kasih sesuatu untuk Ilham. Syukurlah Ilham selamat. Memang itu yang tadi selalu beta doakan buat dia. Cepet. Ayo, Kel, cabut Kel. Gagal nih. Alhamdulillah ya. Untung aja kita selamat. Iya Ham, kita harus hati-hati. Soalnya dari gelagatnya ya, itu bukan preman yang biasa malak loh. Iya ya, kok baru kali ini ya? Wah, mungkin ada yang ngerencanain nih.
Kinaim, Kosun, sebentar nih. Ya. Ini saya mau memperlihatkan nih surat pernyataan yang dibikin sama merbuat kita si Ilham. Dia tugasnya mengemban ini nih, ya kan semuanya. Nah, jadi bapak-bapak nggak usah lagi deh, ya mikirin, rapatin masalah honornya tuh merbot, paham? Lu apa-apaan sih? Pakai nyuruh si Ilham tanda tangan segala. Kinaim, ini cuman surat pernyataan. Kalau si Ilham itu jadi merbot nggak usah dibayar, ya. Bahkan dia sendiri kok nggak setuju sama merbot yang dibayar. Tuh. Anto sih bisa lo aja. Si Ilham tuh kan anak kecil. Tentu aja dia nurut, orang lu kibulin. Kinaim kalau ngomong sekate-kate, siapa yang ngibulin? Dari awal kan dia udah nyatain kalau dia mau jadi marbot itu yang nggak dibayar. Begitu kan? Kenapa jadi situ yang sewot sih? Gue tuh sewot karena gue tahu kondisinya si Ilham. Dia tuh anak yatim piatu. Lo tahu nggak yatim piatu? Nggak punya bapak, nggak punya emak. Nah yang ngasih makan dia siapa? Kalau bukan kita gaji dia. Kinaim, ini contoh nih. Kinaim, kalau kita percaya sama Allah sepenuh hati, tulus, rezeki sih dari mana aja. Laluan lo jadi orang. Udah Ki, Pak RT, Ki, maaf ya. Ini lagi azan, nggak baik ribut. Udah kita omongin nanti aja deh. Ayo Ki, masuk. Mai, lagi ngapain kamu? Ini lagi ngerjain PR, Bun. Banyak banget hari ini sampai pusing. Ya udah, ngerjain PR nanti aja. Mendingan sekarang kamu siap-siap wudhu, terus sholat asar. Yuk. Kan belum asar, Bun. Ini sekarang masih jam berapa sih? Mai, dengerin Bunda. Orang-orang beriman itu bukan yang menghentikan segala sesuatu itu sebelum azan. Oh, gitu ya, Bun? Iya. Jadi lebih baik beberapa menit sebelum azan kamu berhenti dulu untuk urusan dunia. Paling cuma berapa menit sih? Misalnya 5 menit. Cukup kok. Ya udah iya deh, Bun. Mai tinggal dulu PR-nya. Mau siap-siap sholat asar. BBM dari hitam manis nih. Kira-kira ada pantun apa lagi ya hari ini? Sore Nina cantik, Beta cuma mau ngasih tahu kalau Ilham dalam bahaya. Tolong peringatin dia supaya lebih hati-hati lagi. Astagfirullahaladzim, kok Ekal BBM-nya kayak gini ya? Maksudnya apa ya? Ilham dalam bahaya. Ya Allah, aku jadi khawatir nih sama Ilham. Aku balas dulu deh. Maksudnya gimana? Hatiku galau, Ekal kok lama banget sih balesnya? Aku kan jadi khawatir sama Ilham. Apa aku telepon aja kali ya? Ya telepon aja deh. bisa jadi gila, tak tahan lagi, ku harus bagaimana? Hatiku galau, pikiran kacau, hatiku galau, kau buat risau.
diangkat-angkat sih? Aduh, aku harus gimana ini? Aku telepon Mai aja kali ya? Coba deh. Mai. Angkat Mai, angkat Mai, angkat. Ya Allah, Mai juga nggak diangkat-angkat. Gimana ini? Apa aku langsung ke rumah Mai aja kali ya? Daripada semuanya terlambat. Iya deh. Nina, lu mau kemana? Ini udah asar nih. Nina mau ke rumah Mainya, ada keperluan. Pergi dulu ya, Nya. Emang lu udah sholat asar, main pergi-pergi aja? Iya, Nya, ntar aja sholat asarnya. Nina buru-buru. Yaudah, Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim tuh anak ya. Somad. Gua nggak setuju ya sama surat pernyataan lo tadi. Tega lo masih Ilham lo. Pak RT, kalau menurut saya, ada baiknya kalau Ilham itu digaji. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting cukup untuk dia makan sehari-hari aja. Itu benar tuh, benar. Si Ilham tuh anak yatim piatu. Siapa yang mau nafkain? Kembali lagi ke masalah kemanusiaan. Dia itu anak yatim piatu, pantas untuk kita sedekahi. Ya udah kalau begitu sih gampang. Kita mintain aja sumbangan sama warga buat nyantunin anak yatim yang ada di lingkungan masjid ini. Jangan cuma si Ilham doang dong yang dikasih. Gimana sih? Somad, kita kan lagi ngomongin soal si Ilham, kenapa ngomongin anak yatim piatu? Kinain yang mulai ngomong anak yatim siapa? Kan situ berdua. Ya udah ya, jangan dengerin. Stres. Ya, gua dibilang stres. Padahal dia yang berdua stres. Betul, malu Jun. Ayo, tadi yang udah bilang hafal ayat kursi siapa? Sekarang Kak Ilham mau tes nih satu-satu. Siap semuanya? Siap, Kak. Nah, bagus. Ya udah, sekarang semuanya siap-siap ya. Kak Ilham mulai dari Revi. Coba dibaca swab ayat kursinya. Assalamualaikum. Mai, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mai. Kayak suaranya Nina, Mai. Iya, Bun. Kok kayak panik gitu ya? Coba-coba aku bukain dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, Nina, kamu kenapa? Kok kamu panik gini? Ya Allah, Mai, gimana aku nggak panik sih? Sebentar. Aku dapat BBM dari Ekel. Nih, coba kamu baca. Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Ekel ini temannya Fahri kan? Iya. Jangan-jangan dia juga ngerasa kalau Fahri mau macem-macem. Ya Allah, aku nggak tahu deh. Aku bener-bener khawatir banget sama Ilham. Gimana dong? Aku juga nih. Lu gimana dong? Aku juga bingung mau ngapain. Mendingan kamu telepon Ilham deh. Iya, bentar ya. Gimana? HP dia nggak aktif. Ya Allah. Gimana dong? Apa kita langsung ke rumah dia aja? Ya udah, yuk. Ya udah, aku pamit dulu sama Bunda. Iya. Kalian siapa ya? Nek, aku Mai. Mutmainah, anaknya Pak Iqbal. Iya, Nek. Kalau aku Nina, anaknya Pak RT. Kita berdua temennya Ilham, Nek. Ya Allah. Aduh, maafin ya. Ini nenek udah tua begini, lupa begini ya Allah. Gak apa-apa kok, Nek. Jadi gini, Nek. Kita berdua lagi nyari Ilham.
Dianya ada nggak? Ilham nggak ada. Nek, dia belum pulang dari kapan ya? Dari sejak pergi sekolah sampai sekarang belum pulang. Ini udah sore kan? Iya. Dari pagi. Udah sampai sore ini kan udah sore. Oh iya belum pulang, dia belum datang. Aduh. Mana jadi khawatir nih. Jangan-jangan dia belum pulang sekolah tadi. Ya Allah, Mai, kamu jangan punya pikiran gitu. Ya habisnya tadi yang azan tuh bukan Ilham. Yang azan tuh anak kecil. Ya padahal kan setiap hari yang azan tuh Ilham. Coba kamu telepon Tole deh. Kan biasanya Ilham bareng dia terus. Iya ya. Nek, main telepon temennya Ilham dulu ya, Nek. Iya. Bentar. Tunggu, bentar. Ada telepon nih, aku angkat dulu ya. Cepetan atuh, kita mau salah satu juga. Assalamualaikum, Tole. Waalaikumsalam, Mai. Tole, kamu sekarang lagi sama Ilham nggak? Enggak tuh, aku dari tadi sama Emen sama Galing baru pulang les. Tapi kamu tahu nggak Ilham di mana? Soalnya dari tadi dia belum pulang. Tadi sih dia bilang pulang sekolah dia mau langsung ke masjid. Oh, dia ke masjid. Ya udah kalau gitu makasih ya. Aku tutup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, ayo jalan lagi yuk. Yuk. Alhamdulillah. Nek, barusan kata temannya Ilham lagi ke masjid dulu. Ya mungkin sekarang dia masih di masjid. Tapi kenapa ya kagak pulang dulu? Biasanya kan dia selalu pulang dulu. Ya udah Nek, nanti kita tanyain ya. Tapi untuk sekarang kita berdua pamit dulu. Kita mau ke masjid. Siapa tahu Ilham masih di sana. Iya. Jadi kalau gitu, Nenek ikut aja ya. Nenek gak usah ikut. Nenek di rumah aja ya istirahat. Kan Nenek baru pulang dari rumah sakit. Nanti kalau misalnya ada informasi, aku sama Mai balik lagi ke sini. Nggak mau. Nenek mau ikut aja ke masjidnya. Nenek nggak tenang nih jadinya. Kalau di rumah, dia belum tahu dia di mananya. Gimana dong, Mai? Ya udah deh, kalau Nenek tetap paksa, kita ke masjid bareng ya. Aduh, gue kesel sama si Somad RT pelit. Kan gue demo rumahnya biar nggak jadi DKM lagi. Si Aki, mana boleh begitu? Katanya nggak boleh jadi provokator. Kan lo tau sendiri, duit DKM dia yang pegang. Buat bayar si Ilham aja dia gak mau keluarin, apa nggak pelit namanya? Iya. Kalau nggak gimana kalau begini? Buat gajinya Ilham sebagai marbot, kita berdua aja yang patungan. Jadi nggak pakai kas DKM. Ya, bukan apa-apa, Sun. Gue kan pengangguran, nggak ada kerjaan. Bapak si Pari ngasih gue bulanan habis hari-hari. Marbot itu kan kegiatan masjid. Ya pakai duit DKM aja. Iya, tapi masalahnya Pak RT sebagai bendahara DKM itu nggak mau ngeluarin dana. Jadi gimana dong? Nah, itu dia yang gue heran. Jangan-jangan dipakai nih duitnya sama RT. Nah, semuanya masih pada semangat kan? Semangat. Oke, sekarang kita bahas tajwid. Jadi kalau baca Al-Quran, itu wajib belajar tajwidnya juga supaya bacaan kita bagus. Nah, sekarang kita belajar tentang izhar. Ada yang tahu izhar itu apa? Ilham, izhar itu bapak saya sekarang lagi dagang di pasar. Ya udah nggak apa-apa. Maksud Kak Ilham itu izhar tentang tata cara membaca Al-Quran. Ada yang tahu? Izhar itu artinya jelas, Kak. Nah, bener kamu. Izhar itu pengertiannya adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas dan terang, tanpa dengung. Nah, siapa yang tahu ada berapa huruf izhar? Ada 6. Nah, bener. Huruf izhar itu ada 6. Ada berapa? 6. Apa aja? Yang pertama ada alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Ada berapa? 6. Apa aja? Alif. Terus? Ha, kho. Terus ain. Terus? Ghain.
terus ha. Dari suaranya sih kayak Ilham ya. Baik, terus ha. Dari suaranya sih kayak Ilham ya. Alhamdulillah. Itu Nek, Ilham lagi ngajar ngaji. Alhamdulillah. Cucu nenek yang ganteng tuh. Pinter banget ya ngajarin anak-anak soal agama Islam. Iya Nek, aku juga seneng liatnya. Ada yang kode keras nih. Langsung aja Mai tuh, mumpung ada neneknya. Jangan rese deh. Paham semuanya? Ngerti. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang kita buka Al-Qur'annya ya. Kita lanjutin hafalan. Adik-adik semua, kalian baca dulu ya sendiri. Kak Ilham mau kesana sebentar. Iya. Nenek kesini? Ini kan masih belum sehat. Jangan jauh-jauh. Nenek khawatir nih. Nih, buat temen kamu, wanita yang cantik-cantik ini. Datang ke rumah. Ilham, tadi aku sama Nina dapat BBM dari Eko. Katanya kamu dalam bahaya. Enggak, alhamdulillah aku baik-baik aja kok. Syukur deh kalau kamu baik-baik aja. Soalnya tadi kita berdua sempat khawatir sama kamu. Ingat ya, kalau mau kemana-mana itu bilang dulu sama nenek ya. Jadi nenek nggak begitu khawatir kalau kamu pergi kemana-mana. Nek, bukannya tadi Ilham udah pamitan ya sama nenek? Nenek nggak ngerasa tuh kalau kamu minta izin sama nenek. Coba nenek inget-inget lagi. Nek, Ilham berangkat dulu ya ke masjid. Ya udah, nanti begitu maghrib ya, terus langsung pulang. Jadi buka puasanya di rumah aja. Ya udah kalau gitu Nek, Ilham pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Oh iya. Nenek rumah. Bukan. Mai, Nina, semenjak nenek sakit, nenek emang suka lupa. Ya wajar lah, Ham. Nek Siti kan udah sepuh juga. Tapi biar bagaimanapun nenek tidak akan lupa sama cucu nenek Ilham yang paling ganteng. Nenek bisa aja. Oh ya Nek, Nenek mau cari mantu yang baik nggak? Nina ada loh Nek, ready stock nih. Nek, jangan dengerin Nina ya. Nina emang suka bercanda. Nah kalau jodoh kan udah jelas ya. Laki-laki yang baik harus mendapatkan perempuan yang baik. Dan begitu juga selanjutnya. Tapi Nek, kalau yang ini tuh super soleha, super cantik. Dijamin dia nggak bakal nyesel Nek. Oh my, sakit tahu. Oh iya, itu BBM dari Ekel. Iya Ham, tadi Ekel BBM ke Nina. Duit, mana duit? Kita nggak punya duit bang. Turun. Iya sih, tadi emang ada kejadian. Aku sama temen-temen dipalak sama preman. Ya untung aja ada Bang Fajar nolongin. Aku dibantu sama Bang Fajar. Terus Ekel ngapain di situ? Iya makanya, aku nggak lihat ada Ekel di sana. Mungkin karena Ekel itu hitam kali ya, makanya nggak kelihatan. Ya, jangan ngomong gitu dong. Ya biar dia hitam-hitam gitu, tapi kan kata kamu ada manis-manisnya. Ih, Mai, kan kamu sendiri yang ngomong. Ya sih, kamu tahu aja. Mam, Nenek pulang dulu ya. Oh, Nek mau Ilham anterin dulu. Ilham nggak usah, biar Nina sama aku aja yang nganterin Nenek. Ya udah kalau gitu, hati-hati ya Nek. Mai, Nina makasih banyak ya. Insya Allah palingan sekitar 30 menit lagi aku pulang kok ke rumah.
Oh ya, soal Eka nanti aku sama Nina nanyain lagi deh sama Eka, ya. Pamit ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ya. Iya. Ekel kok tahu ya? Berarti Ekel ada di tempat itu dong. Capek banget gue nih. Mantap. Apa? Woi, lihat ini. Nina cantik telepon beta. Ya telepon baliklah ke bikin si Mari panas tuh. Gak mempan untuk gua lah. Ya sudah, beta tes suara dulu. tes. Coba. Saya nggak ada. Telepon. Halo Nina cantik. Halo, Eka. Aku mau nanya nih sama kamu. Oh, nanya apa? Beta bisa jawab kok. Orang di sekolah saja beta ujian saja dapat 100 padahal soalnya susah-susah. Apalagi pertanyaan saya Nina. Beta bisa dapat 200 sudah itu. Apaan sih ya, kalau aku lagi nggak bercanda, aku serius. Aku mau nanya sama kamu. Kamu waktu itu BBM aku tentang Ilham dalam bahaya itu benar apa enggak sih? Aduh, mama beta harus jawab apa Far bisa tahu nanti. Apa lo? Nggak ada apa-apa kok. Santai saja, itu cuma bercanda saja. Jadi tenang, relax. Apaan sih kamu bercandanya nggak lucu deh. Udah aku bete. Assalamualaikum. Nina, ya ampun Nina. Aduh, ya sudahlah. Waalaikumsalam. Cie, tolak ya. Mukanya merah abu-abu nih. Kawan banget nih. Sembarangan saja kalau bilang. Tenang saja. Kalau kayak begitu, lihat beta nih, beta saja yang masalah hidup beta yang sangat rumit saja beta bisa lewati. Kalau soal Nina cantik sih, kecil, gampang. Gaya lo, ntar ditendang sama Nina. Bro. Siap-siap ya, kuping lu pendengaran yang baik tuh. Ada orang galau mau curhat. Apa kata Eko? Amai, nyebelin. Loh, kok nyebelin? Ya gimana gak nyebelin sih, Mai? Aku tuh lagi serius. Katanya dia BBM tentang Ilham dalam bahaya itu cuma bercanda. Kan gak lucu. Ya ampun, gitu amat bercandanya. Maaf ya, Nin. Makanya udah deh, kamu jauhin cicat sama cowok. Gak ada manfaatnya juga kan? Ya juga sih, Mai, apa kata kamu? Ya Allah, aku belum sholat asar. Yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya. Nah, ngaji kita hari ini udah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah kalau gitu semuanya silahkan pulang. Jangan lupa semangat terus ngajinya. Kakak doain semoga semuanya bisa jadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Ya udah, silahkan. Maaf, gak usah cium tangan kakak ya. Emang kenapa kak? Sebagai tanda takzim atau menghormati guru, orang tua, para ulama, itu boleh kita cium tangannya. Bahkan dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW dulu juga begitu. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai SAW dulu juga begitu. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai kita mensakralkan, apalagi sampai menuhankan. Karena kita semua hanyalah manusia. Kalau Kak Ilham masih banyak dosanya. Adik-adik kan
belum punya dosa mungkin. Kak Ilham banyak dosanya. Jadi Kak Ilham minta doanya aja ya. Iya kak. Ya udah. Semuanya silahkan pulang, hati-hati ya. Yaudah kita pulang dulu ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Dari mana lo? Dari mana? Habisnya ngeband. Kerjaan lu ngeband lu. Mau sampai kapan, Fari? Emang kenapa sih marah-marah mulu? Gue bukan marah-marah, Fari. Lu kapan mau belajarnya? Lu kapan mau urusan ibadahnya? Nanti, Ki. Nanti. Lu udah asar belum? Belum. Tuh, kan? Gara-gara ngeband nih. Lu lupa tuh sama kewajiban lu. Sholat di nomor satuin, Fari. Iya, Ki. Ingat ya. Sholat sebelum lu disolatin orang. Aduh. Ampun gua dah. Nenek belum masak lagi buat buka puasa. Mungkin nenek masih lemes kali ya. Udah deh, kalau gitu mending aku ke warung aja beli telur. Biar nanti aku yang masakin buat buka puasa sama makan nenek. Assalamualaikum Nak Ilham. Waalaikumsalam, Bu. Nak Ilham, ini Ibu ada sedikit makanan untuk Nak Ilham. Ya Allah, Bu. Jadi repot-repot kayak gini. Ibu justru seneng kok, kan anak Ibu belajar ngaji sama Nak Ilham. Alhamdulillah. Tapi lain kali Ibu gak usah repot-repot kayak gini ya. Ilham jadi gak enak. Gak repot kok, kebetulan di rumah Ibu lagi ada acara. Diterima ya? Gak apa-apa, terima aja. Ya udah, makasih banyak ya, Bu. Semoga rezeki Ibu selalu bertambah dan selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Ibu pamit pulang dulu ya Nak Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, nih, tadi ada yang kasih makanan buat kita. Oh, dari siapa? Dari ibu-ibu yang anaknya ngaji sama Ilham. Subhanallah, ini rezeki kamu. Karena kamu ngajarin anak-anaknya itu ayat-ayat suci Al-Quran dari Allah. Ini udah jelas ini adalah rezeki dari Allah buat kamu. Iya, Nek. Memang janji Allah itu nyata ya, Nek. Ilham jadi inget, Nek, sama janji Allah di Al-Quran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahannya. Dan Allah akan berikannya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Amin, amin. Orang tua Ilham di sana mudah-mudahan senang dan tenang melihat anaknya yang soleh. Ya udah, Nek, kalau gitu Ilham ambil piringnya dulu ya, buat siap-siap buka puasa nanti. Oh iya. Lah, setan palanya copot. Nakut-nakutin. Lalu.
Udah maghrib, Be. Iya, bentar lagi. Gue lagi nanggung nih. Tuh, setannya baru muncul tuh. Setannya udah nongol dari tadi, Be. Susah amat disuruh ke masjid. Iya. Ntar gue ke masjid. Lagi nanggung nih. Setannya cakep banget lagi. Apa? Babe ngatain aye. Emangnya lo setan apa? Peran banget sih lo jadi bini. Gue lagi nonton film horor nih. Tenang. Tuh. Tuh kan, Be. Udah ada suara azan. Ayo buruan, Be. Cepetan, Be. Salam bini. Gue sholat di rumah aja deh. Sama ini. Jar, masih nonton TV kamu? Ini kan udah mau maghrib. Ayo cepat duduk. Bentar ya, nanggung lagi susurunya nih. Kamu tuh udah belajar agama. Harusnya tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid. Matikan. Iya dia. Kamu tuh udah dewasa, Fajar. Masa ke masjid harus disuruh lagi sih? Ini kok sudah maghrib masih sepi ya? Padahal kan sebentar lagi iqomah. Jangan-jangan warga ini lagi pada nonton bola. Bukan pada nonton bola, Pak Ustadz. Tapi pada nonton sinetron horor. Innalillahi. Iya tuh. Tadi Fajar juga susah banget tuh. Pak Ata juga tumben belum datang. Atau sebaiknya kita mulai saja sholatnya Pak Iqbal. Gimana? Ya udah. Ayo, come on. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I don't have memories from this place. I have scars. Ya salam si Nina. Babe lu kan lagi nonton nih, lagi seru-serunya. Dimatiin. Ya Allah, Babe. Bukannya ngasih contoh yang baik, ini malah dari tadi nonton TV terus. Iya. Ntar gua Babe sholat, baru juga jam berapa? Astagfirullah, Babe. Ini udah jam 6:30, Be. Sebentar lagi masuk Isya. Belum sholat maghrib kan dari tadi? Nanggung. Sebentar lagi. Babe lu emang kebiasaan. Udah tua bukannya makin baik ibadahnya, malah makin begini nih. Ya sama anak, sama aja gak ada bedanya. Gak boleh orang senang apa? Be, Babe tuh harusnya malu sama anak. Si Nina mah udah sholat dari tadi. Sebenarnya kan Babe tuh punya kewajiban jadi imam. Ini imamnya malah nonton TV. Bagaimana ceritanya? Iya, gue sholat ya. Sholat ya, Be. Awas kalau nggak sholat. Sholat aja nunggu disuruh. Kayak anak TK. Iya, gue sholat. Udah deh, Nina mau ke kamar dulu. Sholat, Be, sholat. Iya. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Hari lu apa-apaan sih? Orang musyalaman kagak mau. Faring gak mau sholat sama orang kayak Ilham. So baik tapi sebenarnya jahat.
Mari. Heran banget hari ini masjid kok sepi ya. Kalau menurut aku ya, pasti gara-gara sinetron yang ada horor-horornya gitu deh. Maksud kamu mereka ninggalin sholat jamaah cuma gara-gara nonton sinetron horor itu? Ya, kayaknya. Tapi buktinya tadi Pak Iqbal aja bilang langsung kan, kalau Kak Fajar susah banget disuruh sholat gara-gara nonton itu sinetron. Padahal nggak baik loh kita ninggalin sholat jamaah di masjid cuma gara-gara nonton sinetron. Ini nggak bisa dibiarin nih. Kalau lama-kelamaan kayak gini terus, bisa-bisa nih masjid sepi terus. Semoga aja itu nggak terus-terusan terjadi ya. Kita harus ngingetin temen-temen nih. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah Tole aja. Coba aja ada HP ya, bisa langsung kita telepon. Fah, kita kan udah komitmen kalau ke masjid itu nggak bawa HP. Nanti takutnya ibadah kita kurang khusyuk karena bawa HP. Dan HP juga kan kalau kebanyakan dibawa kemana-mana nggak baik juga buat kesehatan. Nah yaudah ya, kita ke rumah Tole aja langsung. Ham, kamu nggak makan dulu? Kan tadi habis puasa. Udah gampang, aku tadi udah ganjel kok pakai kue. Yuk. Pak Iqbal, menurut Bapak apa kita perlu mengadakan rapat lagi untuk membahas tentang ilham? Ya, kalau memang dia perlu, nggak apa-apa kita rapat lagi. Pak Iqbal, John. Lihat cucu gue nggak? Tadi punya bareng sama Aki. Iya, tadi sama gue. Tahu ngilang begitu aja tuh anak. Ngeliat Aki saya jadi ingat. Tadi Bapak RT kan nunjukin surat pernyataannya yang ada tanda tangannya si Ilham. Surat apa, Klasen? Surat pernyataan Pak Iqbal. Kalau si Ilham tuh nggak mau dibayar sebagai marbot. Astagfirullahaladzim. Kok Pak RT begitu ya? Padahal duit DKM tuh udah banyak banget loh. Berapa tahun tuh? Dipakainya kagak pernah. Iya benar. Tapi menurut saya kalau sudah di tangan Pak RT susah diganggu-gugat. Jangan-jangan dia pakai kali. Aki nggak boleh nuduh sembarangan. Ya udah kalau gitu sebaiknya kita langsung ke rumah Pak RT aja. Iya. Gimana, Ustaz? Boleh. Ya udah, gue ikut deh. Biar ntar cucu gue ngomelinnya ntar aja. Ya udah, ayo. Ayo. Fajar nggak ikut ya? Mau pulang aja. Kenapa? Menonton lagi? Iya ya. Penasaran tadi sama endingnya. Yaudah, Fajar pulang ya. Iya. Ustaz. Ya. Kok. Ya, hati ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ayo. Iya. Aduh, Nina cantik sih balas BBM beta. Ini ada apa ya sebenarnya nih? Ya ampun. Beta mau bikin apa ya? Beta telepon saja. Oke. Nina cantik. Telepon dari dia. Males ngangkatnya. Nyebelin. Ya ampun. Aduh. Nina cantik sih ngangkat telepon beta. Sakit hati beta. Aduh. Nina, kenapa sih saya ngangkat telepon beta? Rasa sakit hati beta karena saya yang diangkat telepon. Nina, kenapa sih saya ngangkat telepon beta? Padahal beta sayang
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah, kalian toh? Bu, tolenya ada? Ada, lagi di TV. Ya sudah, kalian pada masuk ya. Kalau gitu, ibu tinggal disik, ibu mau lungo, mau pergi ya. Ya udah Bu, kita masuk ya. Ya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Le, astagfirullahaladzim. Teman-teman. Wah, aku pikir siapa tadi? Habisnya sih, kamu asik banget nontonnya. Sampai nggak tahu kalau kita datang. Iya, ini bagus banget loh filmnya. Ya, saran aku sih, Le. Boleh aja nonton. Tapi jangan sampai karena nonton, kita jadi malas ibadah. Kamu tahu nggak? Tadi tuh masjid sepi banget. Abis filmnya seru sih, Ham. Terus kamu udah sholat maghrib belum? Oh iya, belum, Ham. Oh iya, yaudah kalau gitu aku sholat sekarang ya, mumpung filmnya lagi iklan. Bentar ya. Assalamualaikum. 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 Ada apa ya bapak-bapak? Pak RT ada? Silakan duduk. Iya. Kita ada perlu sama Pak RT. Ada Pak RT-nya? Saya tadi masih nggak kelihatan. Itu dia Pak. Suami ayah dari tadi asik aja nonton TV. Padahal ayah udah berkali-kali nyuruh supaya dia pergi ke masjid. Bilangnya entar aja. Jadi Pak RT itu belum sholat? Iya Pak Ustadz. Ayah juga mau marah-marah pan gimana ya? Dia suami ayah, imam ayah. Dosa ntar. Kalau imamnya nggak benar, tegor. Kalau nggak mau ditegor ya ganti imamnya. Aki, nggak gitu juga Aki. Kan masih bisa dibilangin, masih bisa dinasehatin, ya. Udah, nanti biar kita aja yang nasehatin Pak RT. Iya tolongin ayah deh Pak, supaya ngingetin suami ayah. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Tahu nih bapak-bapak, tamu jauh nih. Udah sholat lo, bentar lagi habis nih maghrib. Ya belum. Gue lupa. Bentar ya, saya sholat dulu ya. Bentar ya. Teman-teman, maaf ya, tadi aku nggak ke masjid. Le, kita kan sebagai remaja masjid udah pernah komitmen kalau kita bakal mengutamakan sholat di masjid dan gak bakal bikin masjid itu sepi. Ham, kayaknya Tole sama semua penonton Indonesia itu udah dibohongin sama film horor. Ya, dalam ajaran agama Islam kan gak ada tuh yang namanya arwah gentayangan. Apalagi bisa nakut-nakutin manusia yang masih hidup. Terus ngebunuh manusia yang masih hidup lagi. Ya makhluk gaib itu emang ada. Tapi yang namanya orang udah meninggal, dia gak bakal bisa lagi hidup di dunia nyata. Boro-boro dia nakutin orang. Dia aja takut sama malaikat di alam barzah. Iya deh Ham, aku salah nonton TV sampai lupa kewajiban aku. Maaf ya. Ya udah, alhamdulillah deh kalau kamu sadar. Oh ya, kebetulan nih, bentar lagi kan udah mau isya. Ya udah kita ke masjid yuk. Ham, apa nggak sebaiknya kamu makan dulu? Emang nggak lapar apa? Cuma buka puasa pakai kue aja. Udah, nggak usah lah, tanggung. Nanti aja habis isya. Yuk. Ngapain itu bapak-bapak kesini? Gangguin gua acara nonton TV aja. Ya. Waduh,
cepet amat lo sholatnya. Wah, paket ekspres kali ini. Nah itu dia Ki, kenapa kita disarankan untuk sholat berjamaah biar nggak buru-buru kayak gini. Iya. Ini ngomong-ngomong bapak-bapak ini kesini mau ada apa? Ini pasti mau bikin surat pengantar nih, mau berangkat umroh ya? Hah? Begini Pak RT, kita mau ngebahas masalah surat ilham, pernyataan yang dia nggak mau dibayar. Masalah itu, udah nggak apa-apa tuh sih. Ini cuman saya ngingetin aja supaya si Ilham itu jangan sembrono lagi. Itu cuman ntar dia ngomong di belakang, dia nggak gerutu, ya kan? Dia bilang sama orang-orang dia nggak dibayar, itu doang kok. Ya itu jadi tekanan buat dia Pak RT. Sebaiknya jangan begitu. Tuh dia kan masih kecil. Udah deh Pak Iqbal ya. Ini juga buat saya juga supaya warga orang-orang jangan bilang saya tuh pelit buat ngeluarin kas DKM itu kok. Ya tapi Pak RT nggak boleh begitu. Itu sama saja Pak RT menutup pintu rezekinya Ilham. Siapa tuh nanti dia berubah dan dia mau menerima gimana? Nih bapak-bapak nih biar paham nih ya. Nih pokoknya seperak juga saya nggak mau keluarin tuh duit buat ngebayar honor nih si Ilham. Paham? Saya RT di sini berhak mengambil keputusan, ya kan? Bapak-bapak juga mestinya ngerti dong. Enak aja lo ngomong. Lo jadi RT kagak ada wibawanya, nyalagunain wewenang lo. Kalau lo begini terus, dilengserin sama warga. Ki, jangan mentang-mentang Aki Naim nih orang yang paling tua di kampung ini ya. Nyuruh-nyuruh saya ngeluarin duit DKM, kas DKM. Ki, nih denger nih. Kas DKM itu wewenang saja. Aki nggak usah ikut-ikut campur deh. Lo keliwatan lo ya. Lo udah bosan jadi RT. Sun, kita panggil warga. Suruh ganti nih RT. Aki Naim. Saya nih jadi RT atas pilihan warga. Ya, karena saya pantas jadi RT, jadi pemimpin. Begitu. Sensi amat sih Ki Naim. Jangan kau ambil nafasku sebelum ku bersujud padamu. Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku ingin bersyukur padamu. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku